Ya, mohon maaf ya karena keterlambatan saya. Ini yang sudah masuk baru 6, kurang 3 lagi. Kurang 3 lagi. Sudah presentasi semua di Elijo? Belum, Bu. Belum ya, nanti Belum, Bu. jangan lupa ya. Iya. Ya. Ya, untuk pertemuan hari ini melanjutkan yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan kalian membuat artikel ya, yang sudah kalian kirimkan ke seminar nasional PGSD. Sudah kirim semuanya? Sudah, Bu. Ya, ada yang belum, nggak apa-apa. Yang belum berarti nanti tetap ikut UTS gitu. Yang sudah berarti tidak perlu, gitu saja ya. Ya, kemudian untuk hari ini saya akan menjelaskan kembali yang kemarin. Mungkin kalau kemarin kan kalian seperti kayak disuruh untuk membuat artikel saja, tapi bingung isinya seperti apa begitu. Gitu. Sekarang kita betul-betul melihat isi dari artikelnya. Mungkin kemarin juga karena template-nya ya, template-nya isinya kurang jelas. Nah, ini template yang asli di jurnal PGSD-nya seperti ini. Bisa terlihat ya? Bisa, Bu. Nah, namun ini juga untuk pendahuluan ini hanya sebatas tata tulis. Tidak ada isi terkait membahas apa begitu. Kemudian ada di bagian pendahuluan ditulis banyak badan artikel, kemudian metode. Oh, berarti bukan. Berarti tidak ada isinya ya, isinya apa begitu kan. Itu yang perlu kalian cari kan, ketahui begitu. Tapi di sini tidak ada. Tapi dari metode di sini sudah ada. Termasuk bagian prosedur pelaksanaan, alat, bahan, media, instrumen yang digunakan. Berarti kan metode itu kan cara yang digunakan kalian ketika mengambil datanya itu bagaimana, ketika menganalisis datanya itu bagaimana, itu diletakkan di metodenya begitu. Misalkan kemarin kalian menggunakan studi pustaka atau studi literatur, ya di sini langkah-langkahnya bagaimana diletakkan di sini. Gitu. Kemudian mungkin instrumen yang digunakan itu apa? Misalkan dari wawancara, pedoman wawancara, atau misalkan angket atau yang lainnya begitu. Itu diletakkan di sini. Alat dan cara mencari, mengumpulkan datanya di sini. Kemudian hasil dan pembahasan. Deh, di sini kan ada hasil dan pembahasan. Berarti yang disampaikan juga 2 poin itu. Hasil dan pembahasan. Bukan dijadikan satu. Kemarin masih banyak yang dijadikan satu dan isinya kajian teori. Begitu. Bukan kajian teori memang ada yang terpisah setelah pendahuluan. Ada juga yang tergabung dengan pendahuluan. Itu semuanya tergantung template setiap artikel masing-masing begitu. Ini kita pakai template artikel jurnal PGSD dulu. Kemudian kesimpulan. Kalau penutup itu kesimpulan secara umum biasa. Kemudian ini untuk daftar pustakanya. Disarankan menggunakan aplikasi Mendeley. Kalian sudah pernah menggunakan aplikasi Mendeley? Belum, Bu. Belum. Pernah. Belum. Tapi sudah tahu. Tahu, Bu. Sudah tahu. Oke. Yuk, saya perlihatkan yang template yang lain yang sedikit lebih lengkap. Ini sudah saya kuning. Yang awal sama, judul, nama, abstrak, begitu. Jadi kalian ketika akan mengirimkan artikel itu, template-nya itu menyesuaikan penyelenggaranya. Jadi berbeda-beda antara template yang satu dengan template yang lain. Cuma isinya memang kebanyakan ya sama, pendahuluan, tinjauan, metodologi, hasil pembahasan, dan penutup seperti itu. Kalau tadi kan dari jurnal PGSD ya, kalau ini kan dari Edu Humaniora, pendidikan dasar UPI. Gitu. Agak mirip lah. Pendahuluan di sini isinya latar belakang dari isu atau permasalahan serta urgensi, rasionalisasi, dan tujuan dari penelitian. Berarti di sini kalian itu menyampaikan latar belakangnya. Kenapa kok
mengambil mengambil judul tersebut otomatis kan ada latar belakang ya dari segi mungkin kurikulumnya, pendidikannya, mata pelajarannya, misalkan matematika, berarti kan latar belakang kenapa jenengan mengambil judul tersebut kan harus ada secara umum latar belakangnya. Misalkan matematika di Indonesia itu ketika menggunakan PISA itu, dilihat dari PISA itu rendah sekali. Nomor 2 dari belakang misalkan, itu kan sebagai alasan. Alasan kenapa dengan mengambilnya matematika gitu. Selain itu mungkin juga dilihat dari rendahnya hasil belajar di sekolah dasar begitu. Jadi yang pertama itu menjelaskan latar belakang dari isu permasalahan yang secara umum boleh dari sedunia itu boleh, atau satu Indonesia juga boleh. Nah itu untuk dasarnya boleh dari berita kalau ini. Dari berita boleh, tidak. Jadi jangan hanya kira-kira, tapi harus ada sumbernya. Gitu. Setelah itu nanti baru memasukkan permasalahan yang ada di sekitar kalian. Misalkan kalian akan melakukan penelitian di SD mana, lah itu masalah yang di SD tersebut nanti baru disampaikan. Jadi mengerucut awalnya menyampaikan permasalahan yang secara umum, kemudian mengerucut ke permasalahan secara khusus di tempat yang akan jadi kalian penelitian, begitu. Kemudian di sini ada urgensi, maksudnya di sini itu kenapa kok penelitian jenengan harus dilakukan, harus disampaikan. Kalau misalkan tidak dilakukan itu nanti akan terjadi apa? Berarti kan memang harus benar-benar urgent untuk penelitian jenengan, itu harus disampaikan juga. Misalkan dengan jenengan tidak melakukan penelitian itu nanti efeknya seperti apa, itu disampaikan. Jadi penelitian jenengan itu kuat dasarnya, benar-benar memang penting dan harus dilakukan. Itu pendahuluan kebanyakan ini kakak tingkat kalian itu lemah di pendahuluan ketika menulis skripsi. Lemahnya di situ karena kurang kuat. Jadi karena mungkin mereka mencari judul dulu, gitu, cari-cari judul dulu di internet, kira-kira seperti ini, bukan berdasarkan hasil permasalahan yang ada di lapangan. Jadinya kan untuk ke belakang, berpikirnya jadinya ke belakang, harusnya berpikirnya ke depan, tapi berpikirnya ke belakang. Kalau solusinya, berarti kan judul kan sebagai solusi ya. Kalau solusinya seperti ini, kira-kira permasalahannya apa ya? Jadi permasalahannya malah sebatas kira-kira, tidak sesuai dengan lapangan. Begitu. Jadi mumpung kalian masih semester 6, galilah permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan supaya nanti ketika kalian diminta untuk mengajukan judul penelitian atau judul skripsi, kalian sudah ada gambaran, oh permasalahan di lapangan seperti ini, berarti saya sebaiknya melakukan penelitian yang ini, begitu. Jadi nanti ketika menyusun latar belakang atau pendahuluan di bab 1 itu, kalian enak dalam menuliskannya, tidak seperti tadi berpikir ke belakang, sudah tahu solusinya tapi nggak tahu masalahnya, kan lucu. Itu kebanyakan seperti itu. Jadi harus tahu kenapa menggunakan judul itu, kemudian kalau memang tidak dilaksanakan penelitian itu kira-kira efeknya seperti apa, kalau dilaksanakan efeknya seperti apa, itu harus dijelaskan juga. Gitu. Kemudian tujuan penelitian juga harus disampaikan, dibedakan dengan yang lainnya. Di sini kan kemarin saya sempat membahas gap research ya. Iya, gap research. Ingat enggak? Pernah menyampaikan apa belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Jadi gap research itu seperti penelitian yang sudah dilakukan tapi perlu ditindaklanjuti oleh jenengan. Contohnya, jenengan mengambil judul penelitian pengembangan modul matematika berbasis misalkan e-modul ya, e-modul. Pengembangan e-modul berbasis misalkan scientific approach gitu misalkan. Nah, kalian cari penelitian yang relevan, yang hampir sama. Kok misalkan dari semua penelitian yang jenengan cari, ambil 2 saja, sampaikan di situ bahwa penelitian yang relevannya mungkin pengembangan e-modul bukan berbasis saintifik, tapi
pengembangan modul berbasis PMR begitu. Kemudian ada lagi penelitian yang relevannya misalkan modul tapi saintifik. Berarti kan tidak ada E-nya ya. Yang satu yang jenengan usulkan itu ada E-nya. Yang relevan itu tidak ada E-nya. Nah, berarti kan perlu ditindaklanjuti oleh jenengan bahwa sekarang itu kan zamannya sudah digital, jadi perlu mengembangkan pengembangan yang berupa e-modul begitu. Kalau modul mungkin kan agak kurang praktis atau bagaimana. Kalau e-modul lebih praktis sesuai dengan perkembangan zamannya itu. Jadi maksudnya dari gap research itu seperti itu, celah penelitian. Bahasa Indonesianya itu celah penelitian. Jadi penelitian-penelitian yang sudah ada, kalian ambil celahnya supaya melengkapi penelitian yang sudah ada. Begitu. Itu juga harus masuk di latar belakang atau pendahuluan. Gitu. Jadi memang isinya kompleks ya di latar belakang pendahuluan ini. Itu poin-poin yang harus muncul di pendahuluan. Kemudian ada juga yang memunculkan kajian teori, ada juga yang tidak. Kalau di sini tidak kajian teori sendiri. Ini tujuan pustaka yang relevan dan pengembangan hipotesisnya. Tujuan pustaka ini juga bisa dimasukkan kajian teori, bisa dimasukkan penelitian yang relevan, begitu. Kemudian metode penelitian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Bagian ini berasal untuk artikel yang berasal dari hasil penelitian. Bagian metode untuk naskah memuat rancangan. Nih, rancangan langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan data maupun teknik analisisnya. Cara mengumpulkannya pakai apa, metodenya seperti apa, cara menganalisisnya seperti apa, subjeknya ada berapa orang, respondennya ada berapa orang, itu disampaikan di metode penelitian gitu. Kemudian kalau hasil, berarti kan hasil dari penelitian tersebut, misalkan hasilnya itu kalau dari studi pustaka ya berarti ketika jenengan melakukan langkah-langkah studi pustaka itu hasilnya seperti apa gitu loh. Masih berupa hasil saja, belum dibahas. Hasilnya poin A seperti ini, poin B seperti ini, seperti itu. Namun kalau sudah masuk ke pembahasan, itu harus sudah dikaitkan dengan teori yang sudah ada, dikaitkan dengan penelitian yang sudah ada, begitu. Kalau di sini pembahasan dalam artikel bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Menunjukkan bagaimana temuan-temuan tersebut diperoleh, menafsirkan temuan, jadi lebih ke menganalisis hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut misalkan sesuai dengan teorinya si A. Nah, itu mengait-ngaitkan dengan hasil penelitian yang sudah ada atau teori yang sudah ada. Itu pembahasan. Begitu. Kemudian kalau kesimpulan ya secara keseluruhan ya. Kesimpulannya apa? Sebetulnya kalau di dalam skripsi, kesimpulan itu harus disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah dan tujuan gitu. Nah, ini sebagai pembanding saja ya. Template antara yang kemarin seminar nasional, kemudian jurnal PGSD dan jurnal yang dari UPI ini. Itu supaya kalian tahu ternyata template setiap artikel, setiap jurnal beda-beda. Iya, memang beda-beda sesuai dengan mana yang akan kita tuju begitu. Itu kemudian ketika jenengan mencari jurnal, kalian kalau mencari jurnal itu di mana? Google Scholar, Bu, sama Google Scholar sama Google Scholar, Bu. sama apa? Microsoft Academy apa gitu, Bu. Sama apa? Microsoft Academy. Oh, Microsoft Academy. Ya paling kalau jurnal internasional pakainya Apa? Kalau jurnal internasional pakainya apa? Microsoft Academic itu. Oh, Microsoft Academic itu. Ya, kalau yang di Indonesia memang pakainya ini ya, apa namanya? Google Scholar ya, atau Google Cendekia. Kalian tinggal
masukkan alamatnya scholar.google.com, kemudian nanti muncul seperti ini. Kalian juga harus buat akunnya. Sudah buat semuanya? Sudah Belum, buat? Bu. Belum? Belum, Bu. Emailnya itu emailnya yang Iya, aktif kan, Bu? iya, email yang aktif. Email yang aktif kalian. Dan kalau bisa jangan lupa gitu. Nanti artikel-artikel kalian yang sudah terpublish bisa masuk ke punya jenengan. Contohnya ya, ini kan saya sudah ada akunnya. Nanti klik profil saya. Nah, ini kan jadi saya punya akun Google Scholar yang di dalamnya itu judul-judul penelitian saya begitu. Nih penelitian dari ini 2021. 2020 seperti itu sampai bawah. Gitu. Jadi nanti kalau kalian sudah ada yang terbit, bisa masuk di sini. Oh, ini artikel saya, gitu loh. Gitu. Jadi tersimpan di akun jenengan. Kalau mau cari-cari tinggal buka Google Scholar di mana. Gitu. Jadi buat ya. Kemarin kayaknya saya sudah meminta untuk buat pakai akun Gmail. Gmail yang aktif gitu. Tuh, itu mungkin kalau Google Scholar udah familiar kalian ya. Kemudian ada satu lagi sebetulnya. Nggak kelihatan. Ini satu lagi. Science Direct. Science Direct juga bisa digunakan kalian untuk mencari jurnal. Kalau di sini internasional ada, Indonesia juga ada. Tapi ini saya lupa udah pernah daftar atau belum, coba saya coba. Ini juga daftar dulu, register dulu kalian. Baru masuk. Oh sudah, saya sudah pernah daftar ternyata. Sudah muncul email dan passwordnya. Mungkin kalau mencari internasional bisa di sini. sciencedirect.com. Ya, kalian tinggal menuliskan kata kuncinya. Ini kalau misalkan tahu nama penulisnya, tahu jurnalnya, tahu volumenya, tahu isunya, tahu halamannya. Tapi kalau nggak tahu ya, kalian cukup di sini misalkan blended learning ya. Search. Dan nanti akan muncul seperti halnya Google Scholar sebetulnya. Cuma di sini ada yang memang bisa di-download dan ada yang tidak bisa di-download. Jadi kalau yang tidak ada seperti ini, download PDF. Ini kan tidak ada ya, berarti tidak bisa di-download. Tapi kalau yang ada tulisannya download PDF, berarti itu bisa di-download. Gitulah, ini ada tahun-tahunnya juga, mau tahun yang berapa. 2001, 2020, kemudian mau berbentuk buku, atau ensiklopedia, atau artikel, begitu. Itu kalian tinggal pilih. Di sini ini mau lingkup yang apa, apakah misalkan sosial science, psikologi, atau mungkin di sini nggak ada itu ya, humanity, seni dan humanis. Kalau kalian mungkin lebih ke sosial science gitu. Itulah kalau ini open access dan open archive. Kalau open access kalian hanya bisa membuka tanpa mendownload. Kalau archive kalian bisa mendownload gitu. Jadi ini kalau mencari yang internasional juga bisa di sini. Yang Indonesia coba dilihat ya. Misalkan apa pembelajaran apa buka.
Ada nggak yang berhubungan dengan itu? Tidak ada. Pembelajaran matematika. Di sini ternyata bahasa Inggris semua. Gitu. Jadi ini untuk mencari yang berbahasa Inggris. Yang tadi Google Scholar untuk yang mencari bahasa Indonesia. Begitu. Karena kan mau tidak mau nanti kalian akan berurusan dengan ini. Apalagi yang sudah nanti semester 7 dan 8 kan harus tahu terkait dengan jurnal-jurnal, artikel-artikel. Jadi mulai sekarang harus latihan dulu lah. Gitu. Itu Science Direct ya. Diingat-ingat ya, sciencedirect.com. Itu. Kemudian, ini juga bisa digunakan kalian untuk mencari jurnal. Namun kalau ini kalian tidak perlu register karena ini khusus untuk dosen. Sinta ini web untuk dosen. Jadi kalau kalian tidak perlu register, cukup bisa mencari di sini. Misalkan sini search, bisa lihat cari buku, bisa cari jurnal juga. Coba klik jurnal, kemudian di sini kan ada S1, 2, 3, 4, 5, 6. Web ini bisa kalian gunakan untuk mencari jurnal, contoh-contoh artikelnya, atau bisa juga untuk mencari jurnal yang terakreditasi Sinta berapa, begitu. Karena nanti kalian sudah harus tahu ini ketika nanti skripsi, skripsi dengan harus dibuat artikel, artikelnya masuk ke Sinta berapa. Mungkin kalian bisa buka di web PGSD. Sebentar. Di mana ya? Konversi. Nah, ini juga sudah saya upload di WPGSD. Ini informasi buat kalian ya. Ini sudah berlaku untuk angkatan 2017. Ini konversi nilai publikasi ilmiah pada mata kuliah skripsi. Jadi mata kuliah skripsi itu wajib dipublikasikan di jurnal. Gitu. Jika jurnalnya internasional, kemudian terakreditasi Sinta 1 dan 2. Lah tadi kan saya menunjukkan ya yang Sinta ya. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti saya tunjukkan lagi. Itu nanti bebas ujian skripsi. Bebas ujian loh. Kemudian nilai skripsinya A. Langsung A. Gitu. Jadi nggak usah sidang. Skripsi selesai, artikelnya kalian masukkan ke jurnal internasional ataupun yang nasional akreditasi Sinta 1, 2, itu tanpa sidang dan nilai langsung A. Enak toh? Kemudian, kalau jurnal nasional 3 dan 4 bisa masuk situ. Bukan hanya submitnya, di sini sudah sampai ada surat dari jurnal sana yang menyatakan bahwa artikel jenengan akan diterbitkan pada bulan apa gitu. Sampai itu tahapnya. Itu tetap wajib ujian, namun ujiannya hanya membahas artikel yang kalian terbitkan. Kemudian nilai juga A. Gitu. Kemudian kalau jurnal nasional akreditasi Sinta 5 dan 6, tetap ujian skripsi. Karena biasanya kalau yang 5 dan 6 itu ada yang
tidak direview oleh sana. Ada yang cuma ngirim langsung terbit. Ada. Jadinya kalau itu kan seleksinya kurang ketat ya. Sehingga perlu tetap diadakan ujian skripsi. Nilai minimalnya amin, bisa berkesempatan nilainya A. Gitu. Kan nilai A dilihat dari ujiannya. Gitu. Kemudian kalau ini jurnal nasional tidak terakreditasi, ini wajib bagi kalian. Jadi kalau ini kan usaha kalian ya, inisiatif kalian untuk memperoleh reward ini. Nah kalau ini itu kewajiban untuk semua mahasiswa. Minimal ini terbit di jurnal nasional tidak terakreditasi. Gitu. Tetap wajib ujian skripsi. Kalau ini udah jadi kewajiban kalau ini. Kewajiban mahasiswa yang mengambil mata kuliah skripsi. Di mana-mana pasti seperti itu. Gitu. Kemudian kalau yang terakhir, kalau penelitiannya jenengan itu R&D, pengembangan, wajib untuk didaftarkan ke hak cipta. Itu memang ada biayanya. Nah, kalian cukup membayar 50%. 50%-nya dari prodi begitu. Itu jadi ini yang perlu kalian ketahui nanti di semester depan itu ini. Jadi kalian harus udah persiapan dari sekarang memang mencari-cari jurnal yang akan dituju, kira-kira seperti apa template-nya, kemudian kira-kira terbitnya kapan, harus ditata dari sekarang di jadwal target. Gitu. Itu untuk konversinya. Kemudian tadi yang Sinta ya. Nah, ini kan ada S1, Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Misalkan yang 6 dulu lah. Yang 6 kalian bisa klik. Kemudian, setelah diklik, ini kan membesar ya. Nah, ini di bawah adalah nama-nama jurnal yang Sinta 6. Ada S6, S6, S6 gitu. Kalian cari judul yang memang berhubungan dengan pendidikan. Misalkan ini jurnal pendidikan. Diklik. Setelah diklik, kemudian kalian ini kalian terlihat enggak? Terlihat, Bu. Lihat lah, klik ini website. Nah, ini kan jurnal-jurnalnya ini. Ini bisa jadi referensi kalian juga, tapi ini saya lebih ke cara kalian masuk ke jurnal industri. Lah, ini jurnal pendidikan yang tadi kita cari di Sinta. Ini kan berhubungan dengan kurikulum, pengembangan kurikulum, pendidikan guru dan profesional, pengembangan guru ya, pendidikan guru dan profesionalnya, kemudian di sini training guru, pembelajaran, evaluasi. Lah ini kalian bisa masuk di sini. Jadi setelah kalian klik ini, kalian lihat skopnya atau ruang lingkupnya. Kira-kira artikel jenengan bisa masuk nggak di sini? Kalau misalkan skopnya beda, misalkan kalian artikelnya berhubungan dengan mata pelajaran IPA, tapi jurnal yang kalian tuju itu adalah matematika, ya jelas pasti ditolak. Begitu. Jadi harus sesuai dengan skopnya. Cara mencarinya seperti itu tadi. Kemudian setelah melihat itu, kalian lihat author fee. Kadang ada yang tulisannya author fees, ada yang tulisannya APC, ada yang tulisannya intinya ya pembayaran lah. Klik itu. Biar tahu biayanya berapa. Ada ini, biaya pemrosesan naskah dikenai dengan biaya 250.000. Berarti dibayar. Bayar setelah artikel itu diterima. Tapi ada yang gratis. Nah, cara mencari yang gratis ya seperti tadi. Cari yang mungkin Sinta 6, ya, Sinta terakhir ya. Kalian cari yang jurnalnya berhubungan dengan pendidikan, klik satu persatu, dibuka webnya yang
Autoservice atau APC itu nanti dibuka biayanya berapa. Ada yang 0 rupiah ada. Kalau ini kan dilalah berhubungan yang dilalah yang berbayar gitu. Kemudian untuk mencari template-nya kalian lihat di sini ada enggak template? Oh, enggak, berarti di atas. Submit. Oh, submit your. Oh, ini naskah template-nya. Download di sini, klik gitu. Nah, itu tiap jurnal kan pasti berbeda-beda template-nya. Itu kemudian nanti download sesuaikan dengan template-nya. Itu ya. Jadi ya caranya ya. Ini belum sampai masuk ke register. Cara mengirimkannya pun kalian harus daftar dulu di akunnya. Ini nanti takutnya kalian malah jadi tambah pusing. Sementara sebatas itu dulu. Kemudian ini template-nya muncul, di-download gitu ya. Gitu. Yaitu beberapa cara untuk mencari jurnal, artikelnya, desain yang internasional maupun nasional itu seperti itu, bisa desain direct. Tapi kalau sini lebih ke kalian untuk menuju jurnalnya ya. Ya begitu, mbak-mbak sekalian. Pusing apa enggak? Enggak ya? Belum, Bu. Bu Belum. izin bertanya. Itu kan itu kan mata kuliah skripsi ya, Bu ya. Berarti jurnal yang diterbitkan juga sesuai dengan judul skripsi ya, Bu? Iya. Sesuai dengan judul bisa. Misalkan judul skripsinya itu apa ya? Tentang PTK misalkan, peningkatan hasil belajar dan keaktifan siswa melalui model pembelajaran misalkan STAD begitu. Kan ada tiga variabel ya. Hasil pembelajaran, keaktifan, dan model STAD begitu. Nah, itu kalian bisa memecah jadi 2 artikel. Jadi satu skripsi itu bisa dipecah-pecah artikelnya, bisa dijadikan banyak artikel. Yang pertama artikelnya yang membahas hasil belajar saja melalui model STAD. Yang kedua membahas keaktifan saja dengan STAD begitu. Boleh juga semuanya jadi satu artikel begitu. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi ternyata satu judul bisa dipecah begitu. Jadi kan lumayan. Satu penelitian artikelnya banyak begitu. Itu. Itu Mbak Sela. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, maaf Bu, mau bertanya. Untuk yang judul kemarin yang dibagi 3 tema itu, itu apa judul itu mengarah ke skripsi atau bagaimana, Bu? Ini dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Kalaupun itu mau digunakan kalian, monggo. Gitu. Kalaupun enggak, ya juga enggak apa-apa. Saya tidak memaksa dalam hal ini. Nah, dipaksakan kelihatannya kayak sedang apa ya? Takutnya kalian enggak serak atau gimana ya gitu loh. Gitu. Kalau mau dipakai, enggak apa-apa. Gitu. Oh iya, berarti berarti misalkan kita kemarin dapat yang itu pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, itu saya kan dapatnya yang LKS. Terus berarti setelah kita buat skripsinya tentang itu, nanti berarti produknya kita mengeluarkan LKS atau bagaimana, Bu? Ya, betul. Membuat LKS. Oh, berarti nanti itu ada penerbitan untuk hak cipta juga, Bu, berarti? Iya. Begitu memang. Karena gini. Karena untuk kalian kan mumpung masih jadi mahasiswa ya.
Dan insya Allah kan ini akhir tahun ini semoga saja memang akan diajukan akreditasi. Salah satunya itu tentang luaran mahasiswa yang dinilai. Kalau dulu memang belum. Kalau dulu tuh memang tidak dilihat dari luaran mahasiswa. Maksudnya luaran mahasiswa itu ya artikelnya, hak ciptanya, publikasi di media massanya, begitu. Makanya mungkin dosen-dosen sekarang sedang mengejar kalian diminta untuk publikasi di media massa A, B, C. Disuruh membuat artikel, disuruh tujuannya itu. Karena kalau hanya mengandalkan hasil skripsi, itu nggak nyandak, Mbak, nilainya, begitu. Jadi ini merupakan usaha kita supaya luarannya mahasiswa itu banyak. Karena jumlah mahasiswanya banyak, jadi luarannya pun membutuhkan yang banyak, begitu. Gitu tujuannya sebetulnya. Masuk ke skor nanti karya kalian, gitu. Makanya mungkin tadi yang mata kuliah apa ya, tematik ya. Kan saya kan meminta untuk membuat opini tuh di media massa. Ya saya tidak mau itu kalian misalkan kemarin sudah ada tugas dari dosen lain disuruh untuk membuat opini di media massa. Saya tidak mau itu dijadikan atau diklaim ke saya, tapi kalian buat lagi. Gitu. Tujuannya itu untuk menaikkan luaran mahasiswa karena yang dinilai itu Mbak. Yang dinilai kebanyakan di akreditasi sekarang itu berbeda dengan yang dulu. Yang sekarang itu kalian itu karyanya apa aja, mana saja. Kalau misalkan kalian tidak seperti itu, ya kita nggak bisa membuktikan dong ternyata mahasiswa PGSD bisa membuat karya nilainya udah jelas rendah kalau gitu. Ya sama saja kalian ikut berkontribusi. Kalau misalnya nanti diajukan kok dapat B, ya kalian berarti ikut berkontribusi begitu. Karena itu salah satu yang dinilai, bukan salah satu, kebanyakan malah sekarang yang dinilai itu karya mahasiswa, prestasi mahasiswa, artikelnya mahasiswa, kemudian artikel-artikel yang entah di proceeding, di jurnal atau di media massa gitu. Jadi yang dinilai itu kalian. Kalau dosen kan hanya 8 ya, masih bisa kekejar dan memang sudah biasa setiap semester buat. Loh kalian kan udah nggak setiap semester buat toh. Gitu. Tapi soalnya kalian banyak juga mahasiswanya. Jadi ya membutuhkan banyak luaran. Itu tujuannya sebetulnya. Gitu ya. Bu izin bertanya, tapi itu mata kuliah tematik ya Bu ya? Iya, bukan ini. Ya. Kalau yang ini kan kemarin kan lebih ke artikel di Semenas PGSD, udah itu toh. Sama nanti ini mungkin lebih ke membahas menulis karya ilmiah gitu. Bukan yang opini, bukan, itu beda mata kuliah. Sedang mencontohkan saja. Itu Bu, soalnya kan tadi ada yang tanya kalau misalnya opininya nggak keluar di media massa itu gimana Bu gitu. Misalkan nggak keluar, yang pertama berarti kan itu kan sebentar, ini untuk mata kuliahnya siapa? Berhenti sistematik Bu. Mas ada finalnya Bu. Iya. Kalau yang untuk saya misalkan tidak bisa keluar, berarti kan tetap ikut UTS ya. Itu kan untuk bebas UTS toh? Nah, itu tetap ikut UTS. Gitu. Dan nilainya udah pasti di bawah yang bisa menerbitkan. Paham enggak? Nek bebas UTS kan misalkan misalkan bisa menerbitkan kan bisa dikatakan nilainya maksimal. Nah, yang ikut UTS ya di bawah, pasti di bawah itu begitu. Tidak mungkin disamakan. Begitu. Terima kasih Bu. Ibu ingin bertanya lagi. Untuk yang judul itu yang kemarin kita buat itu tuh kelasnya itu harus kelas tinggi saja atau memang
terserah Bu kelasnya. Kalau bisa disamakan aja sama teman yang lain. Cuma beda materi gitu loh, Mbak. Oh ya. Kalaupun materinya sama juga nggak apa-apa. Misalkan ya Mbak Ika kan membahas pengembangan perangkat. Ya toh? Iya. Nah, misalkan Mbak Ika membahas LKS materi bangun ruang misalkan di kelas 5. Teman yang lain yang dibedakan itu nama perangkatnya saja. Misalkan yang dengan LKS, yang lainnya RPP, yang lainnya mungkin bahan ajar, gitu. Disamakan aja enggak apa-apa. Materinya sama juga enggak apa-apa, kelasnya sama enggak apa-apa. Oh iya, Bu. Itu untuk memudahkan kalian ketika mencari buku-bukunya juga. Oh iya. Gitu. Yang penting kan ada yang beda. Perangkatnya itu yang berbeda gitu. Dan produknya udah pasti jelas berbeda. Iya. Gitu. Kalau bisa disamakan. Iya, Bu, baik. Yang lain ada pertanyaan lagi? Ada, Bu. Apa? Bertanya, kalau penelitian yang relevan itu nyarinya gimana ya, Bu? Maksudnya ada kriterianya atau gimana? Tergantung jenengan judulnya apa. Misalkan tadi kan yang kemarin judulnya blended learning siapa ya? Mbak Tasya apa ya? Apa jenengan ya? Iya, saya. Misalkan Saya, Bu. judulnya terkait dengan blended learning lah ya. Berarti ya cara mencarinya itu kata kuncinya blended learning gitu. Atau misalkan mencarinya dengan full judul kalian. Full judul kalian dimasukkan ke kata kuncinya, dicari gitu. Yang kira-kira variabel-variabelnya ada yang sama, lah itu yang diambil, itu penelitian yang relevan. Misalkan Mbak Tasya judulnya apa? Mbak Tasya judulnya apa? Kemarin yang artikel kemarin yang di Semenas. Halo Mbak Tasya. Gimana, Bu? Maaf, Bu, sinyalnya. Judulnya apa? Judulnya apa? Sebentar, Bu, lupa. Saya tak cari di sini. Sinyalnya hilang, Bu. Terus yang lain yang upload judulnya. Misalkan siapa? Sebentar, misalkan ini aja ya. Misalkan ini aja, judul penelitiannya ini. Misalkan keefektifan penggunaan media Tangram terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi bangun ruang kelas 4 sekolah dasar. Misalkan seperti ini. Yuk kalian tinggal copy judulnya di search aja. Sebentar. Salah. Bukan di profil. Artikel. Mana? Cuma di sini. Ini ya. Judulnya kalian dimasukkan di sini saja. Nah, tadi kan kalian ingat. Ini kan judul kalian ya, ini ya. Ternyata yang relevan tidak ada. Kalau seperti ini, berarti kalian hapus beberapa yang memang misalkan sekolah dasarnya. Nah, tetap nggak ada, berarti memang nggak ada yang relevan kalau seperti ini. Misalkan media Tangram terhadap kemampuan berpikir siswa.
pada materinya dihapus. Nah, ini kan ada. Yang kalian perlu ingat itu variabel di judul kalian. Tadi kan keefektifan penggunaan media Tangram terhadap kemampuan berpikir kreatif. Berarti variabelnya adalah media Tangram dan kemampuan berpikir kreatif. Nah, itu yang harus kalian cari di penelitian yang lain. Misalkan ini. Ya bukan, berarti ini yang sama ini. Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui media Tangram, kan ada semua. Berpikir kreatifnya ada, media Tangramnya ada. Nah, ini merupakan penelitian yang relevan. Kalian download begitu. Dan hasilnya nanti seperti apa gitu. Itu Mbak Eva. Yang penting tahu variabelnya. Misalkan Mbak Tasya variabelnya blended learning. Apa saja variabelnya Mbak Tasya? Blended learning dan misalkan pembelajaran matematika. Pada matematika di SD. Nah, ini kan ada media blended learning, ada Damlek blended learning, model blended learning di matematika sekolah dasar. Ini merupakan penelitian relevannya. Jadi judulnya nggak harus sama jenisnya. Misalkan pengembangan dengan pengembangan nggak harus. Yang penting variabelnya itu ada yang sama begitu. Itu Mbak Eva. Baik Bu, terima kasih. Ya, ada yang lain lagi? Bu, maaf, kalau jurnal Sinta itu sendiri dianjurkan untuk berkelompok atau sendiri bisa, Bu? Sebentar. Maksudnya ini gimana? Kan biasanya berkelompok sama siapa? Enggak, misalkan kalau jurnal Sinta itu kan biasanya mahal ya, Bu, kan ratusan lebih gitu. Berarti kan biasanya kalau individu itu biasanya saya sendiri mungkin nanti dengan ibu atau dengan siapa? Enggak, ini untuk tugas enggak, saya enggak menugaskan toh ya Mbak. Oh iya, tapi saya untuk skripsi, untuk nanti semester depan udah skripsi. Ya enggak Bu, ini cuma tanya aja. Soalnya saya di mata kuliah lain itu juga ada ketentuan buat ke jurnal Sinta gitu loh, Bu. Ya, ketentuannya tergantung mata kuliah lain itu. Mas, kalau Ibu sendiri itu misalkan tadi Ibu membahas Sinta juga ya, Bu. Nah, itu biasanya itu berkelompok atau individu gitu loh, Bu. Soalnya kan juga biayanya juga lumayan mahal, tidak seperti prosiding. Ada yang kelompok, ada yang individu. Tapi kalau untuk skripsinya nanti, untuk skripsi ya, kan itu kan wajib di jurnal, entah itu Sinta, entah itu bukan. Kalau untuk skripsi nanti, ya jenengan dan dosen pembimbing. Dan yang membayar ya cuma mahasiswa, dosen pembimbing nggak ditarik. Nggak ditarik biayanya. Yang membayar ya mahasiswa itu sendiri gitu. Di mana-mana itu sudah seperti itu, Mbak. Bahkan enaknya di UMP di sini itu tidak dijadikan sebagai syarat wajib ujian gitu ya. Kalau di kampus lain itu misalkan boleh mengikuti mata kuliah seminar proposal jika sudah menerbitkan artikel di Sinta, gitu loh. Boleh mengikuti sidang, boleh ikut sidang, boleh mendaftar sidang skripsi jika sudah menerbitkan artikel di Sinta berapa, begitu. Ada syarat, misalkan untuk sidang pun ada syarat seperti itu. Kalau di sini kan tidak ada. Gitu. Itu hanya sebagai hadiah malah. Ketika misalkan bisa nerbit di Sinta, ada rewardnya misalkan bebas ujian gitu loh. Kalau di kampus lain itu dijadikan syarat untuk daftar sidang. Lebih berat toh? Berarti kan sama saja mewajibkan secara tidak langsung. Gitu. Kalau di sini malah dibuat reward gitu. Bedanya itu Mbak Ika.
Kalau di tugas itu sesuai dengan dosen pengampunya masing-masing, mau bagaimana, mau boleh berkelompok atau enggak, atau harus sendirian, atau bagaimana, itu tergantung dosennya. Tapi biasanya memang ada yang sendiri, ada yang berkelompok. Nah, kalau skripsi, walaupun berkelompok dengan dosen pembimbing, yang membayar tetap mahasiswa itu sendiri. Gitu. Jadi dosen tidak diikutkan. Itu Mbak Ika. Oh iya Bu. Nah kalau untuk nanti kita maksudnya mau mendaftarkan ke sidang itu syaratnya apa aja sih Bu? Oh kalau itu mah, kalau di sini mah yang penting ya sudah ada ACC itu. ACC dari 2 dosping itu saja. Nggak ada yang lain. Enaknya di UMP gitu. Beda ya dengan kampus lain, itu ada yang seperti itu Mbak. Kalau di UMP nggak sampai seperti itu. Gitu Mbak Ika. Nggih Bu, terima kasih. Ya memang mahal, skripsi itu memang mahal. Coba sih tanya kakak tingkat, ngeprintnya habis berapa, nyetaknya habis berapa. Jadi kalau bisa dari sekarang nabung, yakin. Dari sekarang nabung. Mungkin bisa jadi saran kalian ya, printer. Kalian yang mungkin ngekos atau apa sama teman, beli printer sendiri saja. Itu lebih hemat dibandingkan ngeprint di luar gitu. Dulu saya modelnya seperti itu. Beli sendiri sama beli sendiri atau iuran sama teman-teman, tintanya juga iuran, jadi itu digunakan bareng-bareng. Lebih hemat dibandingkan di luar. Dan misalkan salah satu halaman bisa ganti sendiri, gitu loh. Nah, di printer kan salah ya wis. Malah nggak dicek biasanya kalian. Gitu. Kemarin aja itu Bu, lihat skripsinya Mbak Linda. Itu kurang berapa gitu Bu. Ya Allah kan banget. Dan itu tuh isinya apa aja. Ya makanya begitu memang. Walaupun masih semester depan, yakin Mbak harus dipikirkan dari sekarang. Biar nanti nggak ngeblank. Karena itu merupakan hal yang baru buat kalian. Ya tahu hal yang baru kan benar-benar butuh belajar. Waktunya untuk belajar kan nggak sedikit. Yang jelas butuh semangatnya juga. Dan yang dijadikan alasan itu nanti malas. Coba sih kakak tingkat yang sampai sekarang belum lulus, belum mengerjakan apa-apa, ditanya itu alasannya kenapa? Malas. Yakin ya sampai hari ini belum ngapa-ngapain ada Mbak. Udah berapa tahun ya Mbak? Setahun lebih tuh. Ada. Alasannya apa? Malas. Karena sudah ketunda. Ada yang sudah bekerja, enakan dapat uang, udah menghasilkan uang tanpa selembar ijazah. Itu. Rata-rata seperti itu. Jadi rasa malas itu yang jadi penggoda terberat. Yakin ini udah diganti aja apa ya? Bulan Januari gitu. Mas. Oh iya, dong untuk itu ya. Untuk itu kan harus di print scan ya. Kalau yang lain kan bentuk file aja. Gimana? Nggak ada itu ya toh, nggak ada tanggalnya kan? Iya. Berarti iya. Oh gitu. Itu format dari sana. Oh ya, wis ngikutin di sini aja. Di list aja. Karena emang dulu tuh nggak diminta, gitu lah. Jadi di list aja, kurang NPW-nya siapa, nanti saya yang minta. Gitu ya. Nah ya, di list kurang siapa aja dosennya, nanti saya yang minta aja. Gitu Mbak.
Jadi rasa malas merupakan penggoda terbesar ketika skripsi tahun depan berarti jenengan. Tahun depan. Semester depan berarti sudah mulai proposal. Harus saling menguatkan antar teman. Ini bukan hoax ya. Bukan menakut-nakuti. Itu memang beneran. Kalau kita nggak bisa mengendalikan rasa malas itu, misalkan habis bimbingan, ada revisian. Lah nantilah. Akhirnya besok lah nantilah, masih besok iki lah nantilah, baru 2 hari ini lah nantilah, sampai seminggu 2 minggu nggak dikerjakan, lupa kemarin revisiannya apa ya, gitu. Sampai segitunya, dan memang terjadi gitu. Semoga angkatan kalian bisa lulus tepat waktu semuanya, satu angkatan, biar tidak senang rasanya nek misalkan satu angkatan daripada yang dulu-dulu kan tidak satu angkatan kan rasanya gimana ya, teman saya udah lulus, ada yang belum, gitu lah. Gitu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Oh iya Bu, mau tanya, itu kan yang dulu pernah kalau kita itu ikut seminar minimal itu 2 kali, itu apakah apa juga merupakan syarat atau bagaimana Bu? Satu produk, satu orang. Enggak, satu aja yang pertama. Itu kan masih itu ya dulu ya jabatannya Bu Titi ya. Yuk meneruskan saja di saya gitu. Kenapa dulu jadi 2? Itu kan karena angkatan pertama dulu kan ada KMD dan Jaya Melati. Ya kan biaya lebih besar karena ikut dua-duanya, diwajibkan dua-duanya, dan seminar cukup 1 kali gitu loh. Jadi angkatan selanjutnya 2017 sampai sekarang diwajibkan 2 kali. Gitu untuk mengganti supaya tidak ada rasa iri, walaupun secara nominal ya tetap besaran yang angkatan pertama gitu loh. Ya kan? Paling naik seminar berapa sih gitu loh. 50, 100, 150 lah yang ikut panduan dasar dua-duanya, Aracana sama HW, kan itu lebih banyak. Bisa sampai 700-an gitu loh. Sebenarnya untuk supaya tidak iren-irenan gitu itu saja. Jadi tetap 2 kali kalian. Iya Bu. Untuk 2 kalinya itu apakah misalkan dua-duanya partisipan semua boleh Bebas. atau harus satu? Oh bebas. Bebas. Mau itu partisipan, mau itu pemakalah begitu. Yang penting yang diikutkan itu seminar nasional PGSD di UMP sini. Bukan di kampus lain. Kalau di kampus lain enggak apa-apa ikut. Tapi itu sebagai tambahan saja. Begitu. Oh iya Bu. Baik. Berarti itu juga dimasukkan di SKPI ya Bu? Iya, dimasukkan. Jadi nanti yang dimasukkan kan ada ya soft skill, makrab, kemudian Baitul Arkom, seminar nasional, kepanduan dasar kalian berarti Jati. Terus mungkin sertifikat-sertifikat yang lain juga bisa dimasukkan. Tapi kalau bisa nggak usah banyak-banyak karena kolomnya kan hanya 5, walaupun bisa ditambahkan kolom, tapi nggak usah banyak-banyak. Yang memang terbaik buat kalian, yang minimal yang diwajibkan dan yang terbagus buat kalian, gitu aja. Oh iya Bu, misalkan kalau kita udah ikut Jaya Melati sama udah ikut KMD, berarti dua-duanya bisa dimasukkan Bu? Iya, bisa dua-duanya bisa dimasukkan. Itu kan sebetulnya SKPI kan akan dilihat oleh tempat bekerja kalian. Kayak itu loh Mbak. Nah, CV kan biasanya ada pengalaman-pengalaman gitu ya. Nah, itu tujuannya untuk itu sebetulnya. Ketika kuliah itu kalian mendapatkan apa aja sih selain perkuliahan gitu loh. Oh, ternyata ada sertifikat Jaya Melati, sertifikat KMD, sertifikat TOEFL. TOEFL wajib juga TOEFL nanti.
Itu TOEFL semester berapa ya, Bu? Kalau Di TOEFL, antara konsep. nek TOEFL itu di akhir. Kalau kalian mau apa ya? Mau sidang itu melampirkan TOEFL. Oh, iya. Tapi untuk pelatihan TOEFL-nya sendiri ada toh nanti Bu jadwalnya di semester? Tidak Ya. tidak ada. Karena kan dianggapnya kan kalian sudah pernah menempuh mata kuliah bahasa Inggris, gitu loh. 2 kali apa ya? 2 kali atau 3 kali ya? 3 kali kalau tidak salah. Itu tujuannya itu nanti di akhir ada TOEFL yang digunakan untuk syarat daftar sidang begitu. Soalnya kemarin itu dengar-dengar dari semester 7 dari anak bahasa Inggris juga Bu, itu ada latihan TOEFL tapi entah itu dari kampus atau di luar saya tidak tahu. Tapi mungkin itu kan karena kan yang mengurus TOEFL kan bukan prodi, Mbak. Tapi lembaga bahasa kayak gitu loh. Jadi nanti ya kalian diikutkan ke lembaga bahasa UMP. Gitu yang mengurus memang prodi bahasa Inggris. Begitu. Jadi nanti ngikutin dari sana. Entah itu bayar atau enggak juga saya enggak tahu. Bayarnya berapa nanti ngikutin dari sana. Gitu. Jadi satu pintu, satu UMP. Kenapa? Lulus gimana? Gimana? Eva dulu lah, Bu. Bu, kalau nggak lulus gimana, Bu? Kalau lulus yang ulang lagi. Oh, gitu. Untuk minimal skornya berapa, Bu? Kan ada tuh kadang 500, kadang enggak sampai 500. 425 apa ya? Kalau kemarin masih 400, Mbak. Angkatan pertama. 400. Itu juga menyelesaikan lembaga bahasa. Nek 400 kan gampang. 400 itu gampang loh. Itu merem ya. Merem kayak hasilnya kayak 400 sama. Biasanya yang kemarin pas Mbak saya itu 500, Bu, tapi di UNY sih. Nah, di UNY S1. Iya, S1. Tapi Beda. 500 gitu. Beda itu sebetulnya bisa digunakan sekalian untuk bekerja. Gitu. Nah, di sini kan enggak, yang penting itu dulu. Berarti mungkin angkatan yang kedua mungkin naik jadi 400 berapa gitu. Yang dulu angkatan pertama 400 berapa kayak saya. Saya zamannya saya dulu kan berarti kapan tahun berapa? 2012 aja sudah 425. Zamannya saya dulu banget. Sekarang malah di sini malah jadi 400. Itu gampang naik 400 mah. Santai saja kalau itu menurut saya, enggak perlu dipikirkan. Enggak lulus yang ulang lagi gitu aja. Gitu, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi atau tidak? Mungkin udah, Bu. Ya, kalau memang udah, saya akhiri. Jadi untuk hari ini lebih ke menginformasikan terkait bagaimana mencari jurnal, bagaimana mencari yang sintaks 1, 2, 3 gitu ya. Walaupun sedikit, itu nanti akan jadi bekal kalian nanti di semester depan. Gitu ya. Mungkin itu saja. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yuk, jangan lupa presensi di Elijo. Bu.